Public speaking itu sangat penting sekali karena apa? Karena kita tiap hari kita presentasi ketemu siapa? Ketemu orang. Kalau kita ketemunya kucing atau kambing, nggak perlu public speaking, Pak. Kasih makanan aja, suruh tanda tangan, bener? Iya. Tapi karena kita ketemu orang, setiap hari kita ketemu orang yang berbeda-beda, akhirnya kita butuh yang namanya public speaking, dan kita akan menjadi seorang leader, bener? Ada yang sekarang mungkin masih datang sendirian. Suatu saat Anda punya bisnis yang besar. Anda punya bisnis yang besar dan Anda menjadi seorang leader. Akhirnya Anda membutuhkan public speaking untuk apa? Untuk mengontrol atau manajemen grup Anda, benar? Karena kalau kita nggak bisa mengontrol public speaking, itu salah satunya bisa jadi nanti grup kita bisa juga rontok, benar? Kok ngeliatin sini saya dong? Oh, pulang nih. Ya, jadi public speaking ini akan disampaikan oleh orang yang luar biasa. Senyum-senyum orang yang di belakang. Orang yang luar biasa, Pak. Saya bacakan dulu ya. Ya, ini dia. Edifikasi Bang Adi. Ya. Yang pertama, beliau ini sudah memiliki jaringan yang sangat besar. Beliau seorang bintang 8. Salah satu bintang 8 Indonesia dengan bisnis yang telah tersebar dan besar. Dan beliau telah berhasil dengan tangan dinginnya. Oke, Bang? Oke, sip. Dengan tangan dingin beliau telah melahirkan satu penerima luxury car. Tangannya dingin, nanti dipegang aja dingin tuh. Kayak es. Dan beliau ini adalah trainer. Tahu Astra? Tahu Astra? Perusahaan besar kan? Beliau adalah trainer di perusahaan Astra dan beliau itu mentraining para pimpinan direksinya. Luar biasa. Jadi Anda beruntung sekali karena hari ini Anda mendapatkan materi dari orang yang sudah berpengalaman, dan beliau menjadi trainer di Astra itu sudah 3 tahun. Ya, karena perpanjangan per tahun berarti sudah 3 tahun, berarti kinerjanya bagus kan? Bagus. Tapi kenapa beliau tetap memilih Tianxi? Nah, itu yang akan dijelaskan sama beliau, benar? Dan dari Tianxi juga beliau bisa menjadi seorang trainer. Dan berikutnya, beliau adalah ayah dari 1 orang anak dan 1 istri, betul kan? Betul. Hobinya adalah main PES, tapi sayangnya kalahan, ya. Iya, kalau main lawan saya mah tenang-tenang. Iya, tapi dia ngalah. Rokok. Nah, beliau juga selain main PES, hobinya mancing. Mancing apa? Keributan. Nah, makanan favoritnya adalah gado-gado. Dan rokoknya adalah Proma ya. Yang warnanya putih. Kalau yang merah punya Bapak Agus Jos. Produk favoritnya adalah Grab Extra karena terlalu banyak sumbatan di dalam hati. Dan yang paling terakhir ini pesannya, ya. Jadi beliau pesan khusus sama saya. Ini tolong dibacakan ya, Dok ya, tolong gitu. Oke, Bang, saya catat, saya bacakan. Katanya beliau adalah seorang pria tampan akhir zaman. Ya. Yang manisnya asli tanpa manis buatan. Oke, Pak DJ siap? Tanpa banyak kata lagi, mari kita berkenalan dan mendengarkan langsung materi public speaking dan orang yang sangat luar biasa. Bintang 8 Indonesia, Bapak Ade Rahman. Tadi setengah dari sesi saya sudah dihabiskan sama Ringo. Saya nggak harus pemanasan lagi ya. Tadi itu lagunya Camak Calo ya, Camak Calo yang nyanyi Sahrul Khan ya, Mujahidin Bombay. Sahrul Khan itu keren ya. Itu kalau misalkan di Tianxi ada trip
ya ke Hindustan, itu pasti Bapak Arham paling nomor satu itu ya. Karena Pak Arham ini beliau ngefans banget sama Shahrukh Khan ya. Beliau tahu Shahrukh Khan mandinya berapa kali setiap hari, nama lengkapnya, agamanya Islam, istrinya, semuanya. Nah, Pak, sebelum saya mulai ya, biar enak dan enjoy ya, kita bisa menikmati ya. Semuanya hitung 1 sampai 3 ya Pak ya. Dari mbaknya silakan. 1, 3, 1 lagi. Belakangnya. Ya, tepuk tangan dong ya. Ya tuh, Farel, berapa? 1 ya? 1. 2. Sudah, betul. Habis ya, 3 ya. Nah, thank you. Oke, semuanya berdiri sebentar ya. Saya butuh 2 menit aja. Yang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 merapat, 1, 2, 3 merapat, tapi nggak usah berubah tempat ya, cuma berdiri aja. Silakan berdiri. Lagunya yang tadi Camak Calo ya. Ketika saya sebut 1 ya Pak ya. Ketika saya sebut 1, maka nomor 2 dan nomor 3, ketika saya sebut 1, nomor 2 dan nomor 3 itu memijit orang yang nomor 1. Ketika saya sebut 2, berarti orang nomor 1 dan nomor 3 memijit orang nomor 2. Ketika saya ngomong 3, maka orang nomor 1 dan nomor 2 memijit orang nomor 3 ya. Jadi 1, 2, 3 aja ya. 1, 2, 3 aja. Bertiga aja. Oke, berdiri silakan Pak. Oh yang depan belum stay ini ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 ya Pak, sama Pak. Gak apa-apa, lagunya saya baik. Oke Pak, silakan Pak. 1. Silakan pinggir. Boleh request kepala, boleh kepala ditinggiin yang enak ya. Bawahnya boleh bawahnya.
kirinya, silakan salaman. Udah, makasih sudah dipikirin. Kanan kirinya, makasih ya. Makasih kanan kirinya sudah. Ya, biar nggak selek, silakan tos ke tangan kanan kirinya ya. Sama kanan kirinya tos. Ya, selek ya. Kita saudara ya, saudara semua. Ini Muslim semua atau ada yang non Muslim nggak apa-apa? Ada ya? Ada. Oh, Muslim. Nggak, kalau Muslim semua nggak apa-apa. Kalau non Muslim ada yang non Muslim juga nggak apa-apa. Muslim Protestan. Ya, nanti di sesi akhir kan kalau berdoa enak gitu. Kalau misalkan Muslim semua, kalaupun nggak ada yang non Muslim juga nggak masalah. Ya, nanti pas doa ketika silakan baca Al-Fatihah bersama-sama, baca Al-Fatihah. Yang non Muslim silakan baca terjemahannya. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Jawabannya kan tadi udah ada tuh Mas Hiro, tuh jawabannya gimana? Halo. Oke Pak, kita mulai saja. Durasi saya 90 menit, sudah dipotong sama Rido 30 menit, sisa 60 menit ya. Berarti ada materi-materi yang saya pangkas ya. Dan materi yang mau saya bawakan ini mahalnya luar biasa ya. Ini mahal sekali. Karena saya biasanya kalau misalkan mau dijadwalkan keluar pulau, itu biasanya 1 bulan sebelumnya pihak Astra sudah menjadwalkan saya. Karena saya tidak mau fiansi saya terganggu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dijadwalin Pak dari jauh-jauh hari kayak gitu. Karena kenapa? Ini saya jalan di tahun ketiga. Ketika saya memberi materi ini kepada direksi-direksi di sana, di kayak siapa tuh tempatnya Pak Kun, calonnya Brau ya, kan banyak kelapa sawit di sana. Ya saya ngisi di sana, itu pertumbuhannya 0, berapa persen sampai ke pusat di Jakarta itu triliunan Pak angkanya. Pak. Jadi materi ini sangat luar biasa. Jadi banyak orang yang pinter secara otak ya, tapi ketika menyampaikan itu susahnya luar biasa. Enggak gampang ya. Maju nyampaikan ngomong di depan itu bisa naik turun. Bapak Ibu semua pahami ya, Nabi Muhammad itu public speaker yang luar biasa hebat. Dan menurut saya setiap kerasulan yang diutus itu sudah ada episode-episodenya masing-masing. Waktu zaman di awal Nabi Musa, itu yang lagi ngetren waktu zaman itu apa? Sihir, sulap. Nabi Musa paling jago sihir. Apa namanya? Ularnya itu bisa makan semuanya. Jadi orang yang zaman itu jago sihir itu pasti dilihat, itu pasti dipandang. Orang pada respect. Nabi Musa punya skill di sihir itu. Lanjut kerasulan selanjutnya yang paling terkenal Nabi Isa, jago apa? Pengobatan. Ya, Nabi Isa paling jago pengobatan. Makanya ketika Nabi Isa paling jago di bidang pengobatan, Nabi Isa dipandang di masyarakat. Yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu ngetrennya apa? Sastra, syair. Dan Nabi Muhammad itu penyampai yang bagus. Dan orang yang bisa menyampaikan dengan bagus itu dipandang hormat pada zaman itu. Dan zaman Nabi Muhammad itu tidak ada batasnya sampai nanti hari kiamat. Jadi wajar saja orang-orang yang bisa public speaking itu biasanya dia orang pada respect di sana. Jadi banyak pertumbuhan motivator baru karena itu nggak akan habis dimakan oleh zaman. Dan materi yang mau saya bawakan ya ini, gitu, tentang public speaking. Ya, kalau misalkan teman-teman bisa menyerapnya, ya, dan bisa mengaplikasikannya, itu luar biasa bagus. Karena hanya dengan penyampaian yang bagus itu hasilnya pasti bagus. Gitu. Terserah Anda bilang ini skill atau tidak, cuman yang jelas ini bagusnya luar biasa. Bisa dipakai kemana aja. Ya. Oke, pencetnya yang mana ini? Kak, ini ya. Oke. Ya. Nah ini yang mahal ini. Mahalnya juga ada di sini. Saya dapat lisensinya langsung. Mahal nih Pak. Dapat lisensinya. Ya. Kita lihat. Pak Rojak silakan. B13. Terserah lah punya mau didudukkan apa enggak. Kalau misalkan jelas nggak usah didudukkan. Soundnya, suaranya dimulai dari awal.
Oke, silakan. Yang depan aja nih, Mantu. Gracias este gozo. Tahu Cecilio. Yendo seria asli. Ikut. Di film ini si lakonnya itu jago parkour. Parkour itu dia Yang bisa sedang. Res. Dra. bisa lari, lompat-lompat itu dengan bagus sekali. Dan menariknya tanpa stuntman. Video selanjutnya Pak Rojak. Gak usah dicatat ya, video materi semua. كم عمرك؟ كيف حالك؟ ما تحية Anak kecil الإسلام؟ diajak wawancara, jawabnya lancar. أين الله؟ من نبيك؟ أين ولد الرسول؟ إلى أين هاجر الرسول؟ ما دينك؟ كم عدد أركان الإسلام؟ كم عدد أركان الإيمان؟ ما عمود الدين؟ ما أعظم واجب علينا؟ ما أعظم الذنوب؟ هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ من هم المغضوب عليهم؟ من هم الضالين؟ ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟ ما أعظم آية في القرآن؟ من هي ذات النطاقين؟ من هي سيدة نساء العالمين؟ ما هي دار الكرامة؟ ما هي دار العذاب والمهانة؟ ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ بأي يدين يأكل ويشرب المسلم؟ ما حكم استخدام المسواك؟ ما حكم استخدام المسبحة؟ ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ ما حكم سماع الأغاني؟ من هي الصحابية التي قتلت 7 من
Ya, video yang pertama parkur. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan orang itu bisa parkur, ya, itu berarti dia sebelumnya pernah latihan parkur nggak? Pernah. Makanya berbekas, kelihatannya bisa parkur. Kalau misalkan yang kedua video Fatimah, kira-kira itu video tag pengambilan pertama atau berkali-kali tag? Nggak usah penting kontennya ya. Kontennya misalkan bilang musik haram dan sebagainya. Yang penting Fatimah itu ketika direkam, ya, itu rekaman pertama langsung jadi atau berkali-kali? Berkali-kali kan? Ya, misalkan yang pertama dia nggak bisa jawab, ini berkali-kali akhirnya bisa langsung jadi. Sama skill juga seperti itu Pak. Kalau misalkan ada orang yang jago ngaji, berarti dulunya dia pernah belajar ngaji. Kalau misalkan ada orang yang main bolanya bagus, kayak Cristiano Ronaldo, maaf ya Des, itu berarti dulunya pernah latihan bola. Kalau misalkan ada orang yang dapat reward, berarti dia dulunya sebelum-sebelumnya kerja keras kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus, yang oke, skill yang istimewa, kita jangan cepet-cepet gumun, ya, bahasa Jawanya gumun ya. Kaget, gumun-gumun nggak jelas itu, wah kaget, ih keren nih. Segala sesuatu itu semuanya bisa dipelajari, ya. Kayak materi saya ini, itu semuanya bisa dipelajari. Jadi misalkan melihat saya maju ke depan ngomong kok lancar, itu saya sudah ulang-ulang, ya. Bang Jamal Teli itu waktu awal-awal saya jadi bicara di APMD itu udah ngeliat kayak gitu. Terus saya ulang-ulang. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru, kita jangan cepet-cepet hopeless. Ah dia oke, dia bisa, dia emangnya jago. Enggak. Itu semua karena dia latihan. CPC di Jogja saya udah ngasih poinnya ya, cuman ada 3. Bapaknya namanya latihan. Bapaknya namanya siapa Pak? Latihan. Ibunya namanya pengulangan. Ibunya siapa? Pengulangan. Maka punya anak namanya kebiasaan atau habit. Anaknya siapa namanya? Habit atau kebiasaan. Jadi pertamanya latihan, terus diulang-ulang, nantinya jadi kebiasaan. Yang pertama, yang perokok mana perokok? Nah, perokok. Awalnya kan latihan biasanya ngikutin orang, terus diulang-ulang, akhirnya lama-lama jadi habit. Orang yang suka baca buku di pagi hari, biasanya sama. Pertamanya latihan, terus ketemu sama ibunya pengulangan, pasti lahir sama anaknya namanya habit. Cuman itu aja. Kalau misalkan lihat Mas Irul kok kerennya kayak gitu tadi ya, itu pasti kan Mas Irul udah pernah latihan, diulang-ulang sama beliau, dan akhirnya jadi habit, alam bawah sadar, iku kayaknya keren, gitu kan. Ada yang gumun-gumun gak jelas sampai Rido sama Kun ya, pas lagi apa? Acong, ca. Itu Rido wajahnya gitu ya. Rido mah dari belakang menikmati, ke depan menikmati. Ya, itu karena emangnya habit. Nah, yang mau saya sampaikan skill ini, apapun itu, Anda presentasi, follow up, jago closing kayak Pak Jos, itu cuma masalah habit, ya. Latihan, pengulangan, udah terus-terusan kayak gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, public speaking for networker, ya. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu mahal, ya. Pokoknya Anda harus pakai bahasa Inggris. Kayak Pak Lukman sang ilusionis mana? Oh, lagi di luar ya. Beliau datang walaupun istrinya masih di rumah sakit, anaknya baru lahir. Bukan untuk Pak Lukman ya. Yang motor sendirian, ya baru lahiran. Nah, saya nulisnya selalu pakai bahasa Inggris karena saya di lembaga luar, ketika di Astra saya pakai bahasa Inggris, itu orang terlihat wah. Jadi Inggris itu mahal. Gak hanya dolarnya ya yang buat susah orang ya, tapi bahasanya juga jadi mahal. Ya, pokoknya apapun Anda ubah jadi bahasa Inggris itu jadinya mahal. Contoh, Bapak Ibu tahu kalau ke kafe ada yang namanya black coffee, harganya berapa? 15.000, 20.000. Padahal kalau di warung itu namanya kopi hitam, cuma 3.000. Kayak gitu. Bapak-bapak nongkrong di restoran minum orange juice, harganya bisa 9.000, 12.000, 15.000. Padahal kalau di bahasa Indonesia kan es jeruk 2.000 di Pak. Ya. Terus apalagi omelet, ya kesannya keren, ya mahal 15.000, padahal telur ceplok. Ya, makanya kalau ngasih nama, ya punya nama itu harus ke Inggris-Inggrisan biar mahal, ya.
Supri itu kurang. Siapa lagi yang mahal ya? Yang rada mahal tuh Arham tuh, wah ada banget. Arham Singh ya. Rohim. Ya harusnya ditambah Rohim, mana Pak Rohim? Oh Devan, mana Devan? Ada tuh, wah Devan tuh, tepuk tangan tuh, Devan mahal tuh. Nama tuh harus ada Inggris-Inggrisnya di belakangnya. Kalau misalkan Rohim atau Supri, tambahin belakangnya Inggris gitu. Supri Kentucky. Lebih panjang lagi, Supri Kentucky Fried Chicken. Biar mahal pakai Inggris. Nah makanya saya tulis public speaking. Ya, Champion Weekend mahal. Di Indonesia jadi murah. Ya. Training for trainer. Kalau di Indonesia jadi murah. Pelatihan untuk pelatih. Ya. Gak keren, makanya saya Inggriskan ya. Nah Pak, kita masuk. Gini loh Pak, sebenarnya sederhananya gini. Orang gugup indikatornya cuma 2. Orang gugup maju ke depan, dia entah pas lagi di OP rutin, entah lagi di presentasi, home meeting, indikatornya cuma 2. Yang pertama, dia ngomong ngalor ngidul, gak tentu tujuan. Jadi ini biasanya tipe penggerak, ngoceh aja, tapi gak tahu isinya apa, dia ngomong aja, gak terkendali tuh ngomong, gugup. Yang kedua, diam terbata-bata, ya. Nggak bisa ngomong apa ya biasanya kayak gitu. Nah kenapa ya kenapa bisa gugup ya cuman ini doang, file di otaknya terbatas ya, jadi terbatas, jadi dikit dia mau ngomong apa lagi kayaknya udah habis. Kenapa file di otaknya terbatas ya karena nggak pernah dengar buku dan baca netpi. Sengaja ini kan gimmick biar seru aja, kan terbalik gitu kan, nggak pernah denger netpi, baca buku kayak gitu ya. Ya cuman itu aja. Kalau misalkan sering dengerin netpi sama baca buku, insya Allah file di otaknya banyak. Ketika orang mau nanya apa, jawab. Nanya apa, jawab. Nanya apa, jawab. Kayak gitu. Semakin file wawasan Anda luas, semakin Anda enak ngobrol sama orang. Pernah kalau distributor lama ya, bintang 6 ke atas, biasanya banyak orang yang pas lagi habis prospecting ngomongnya tuh enak ya ngomong sama bapak, saya kok merasa enak kayak gitu. Itu karena sudah habit kayak gitu. File di otaknya banyak. Mau ngomongin bola bisa, mau ngomongin politik bisa, mau ngomongin banci salon juga bisa, ya apalah pokoknya bisa banyak kalian ya. Ya. Perhatikanlah etika komunikasi. Orang lain akan menghargai kita adalah tergantung daripada seberapa jauh kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan ngomong ke orang itu yang enak, yang asik, ya. Jangan ngomongnya nggak manggil nama yang benar gitu, ngomongnya Allah lo centong nasi gitu, jangan. Nanti dibalikin sama orang, tukang bencong. Jadi dibalik-balikin. Jadi yang enak pokoknya, karena feedbacknya itu seperti gaung gitu. Kita ngomong apa, balik ke kita, gitu. Sudah pasti balik. Ya, tahapan persiapan, ya, tema apa yang akan dibawakan, ya. Siapa audiensnya atau kondisi audiensnya bagaimana, kapan waktu akan tampil, di mana akan tampil, mau tampil kayak gimana, bagaimana lokasinya, sarana dan prasarana serta alat bantu. Ini penting. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman tahu ini semua, itu lebih enak. Makanya ketika upline mau home meeting atau closing bersama, biasanya kan nanya, ini di mana? Nanya ke kita misalkan sebagai distributor, ini di mana? Habis apa? Pengajian jam berapa? Karena sebenarnya upline itu untuk menceklis ini semua, gitu. Jadi pas lagi naik motor tuh, upline udah mikir, oh ntar yang mau diomongin ini, gitu. Ini di pengajian, oh udah nanti materi ini keluar nih, oh materi yang keluar, gitu. Ya, jadi ini harus tahu semua. Jangan sampai dadakan pokoknya. Dadakan tiba-tiba upline diculik, suruh duduk ngomong, bingung. Ya. Ini mau ngomong apa? Misalkan duduk ngomong gitu ya. Apalagi pas kemarin misalkan lagi home meetingnya, pas lagi panas-panasnya pemilihan presiden. Anda mau ngomong apa? Misalkan di situ lagi pro-nya Prabowo, Anda ngomongin Jokowi, wah, langsung antipati orang. Tapi Anda harus tahu dulu apa nih siapa kayak gitu. Jadi biar masuk. Bukannya menjilat tidak, tapi yang penting untuk menyamakan frekuensi. Ini penting, ya. Ya, tahap pelaksanaan itu ada opening, processing, dan closing. Nah, seperti apa? Ya, contohnya berjabat tangan, ya, ice breaking, ya, trust building kayak tadi saya tuh ice breaking. Ada juga kalau misalnya bapak-bapak itu datang ke home meeting, jabat tangan nggak apa-apa, karena kita ada ketimuran, kita langsung jabat tangan, ya. Dan yang paling penting ketika masuk ke ruangan baru tentunya, jangan melakukan apapun.
kecuali tersenyum. Anda senyum aja pas masuk, senyum aja, duduk aja senyum, melihat gelas senyum gitu. Pokoknya senyum aja, itu paling netral ya. Saya dulu pas awal-awal ke Astra itu kan ada pakai dasi, perutnya gede-gede semua, itu laptopnya itu apa tuh Apple semua, wah pokoknya serem lah. Saya maju suruh presentasi, saya senyum aja duduk mah, sampai mikir nih apa yang mau saya ini kan. Tapi minimal dengan senyum itu kita langsung memancarkan energi positif, ya. Dan itu yang dilakukan Nabi ketika berdakwah, itu pasti banyak senyum. Dengan apa namanya gaya bicara yang asik, jadi pas masuk langsung. Ya, processing suara vokal, pemenggalan kata atau kalimat akan menentukan arti atau maksud, ya. Jadi dipotong, misalkan kucing makan ikan mati. Nah, kucing makan ikan mati atau kucing makan ikan mati. Nah, jadi pemenggalan pemotongannya itu harus pas kayak gitu. Ya, intonasi cepat lambatnya, tinggi rendahnya, penekanan suara, processing, ya, ini skill-skill ini semuanya bisa kita lakukan kalau kita sering-sering jalan sama upline, ya. Apalagi upline-upline-nya yang general offline, ya, general lapangan, bukan general online. Karena general offline itu biasanya dia ketemu banyak orang, kita bisa langsung pelajarin, kayak gitu di situ. Ya, body language, ya, mata, tangan, langkah kaki, badan itu penting karena kita lihat di sini, ya. Sebelum itu nih, pengemasan konten kayak tadi. Ridho itu tadi yang mana? Ridho itu menggurui, kuliah, cerita, komunikasi dua arah, body contact, atau menggunakan media. Body contact, cerita. Ridho itu masuknya ke cerita dan komunikasi dua arah, ya. Stand up biasanya gitu, ada feedback, ya. Anda mau kayak gimana nih? Home meetingnya apa? Anda mau cerita atau Anda mau komunikasi dua arah, ya. Dan yang paling enak adalah kalau malam-malam kayak gini itu komunikasi dua arah. Makanya saya tadi, bapaknya siapa namanya? Latihan ibunya itu karena biar orang nggak ngantuk. Ketika Anda di OP juga nggak masalah gitu. Coba lihat trainer Jamil Azaini, siapapun, Ipo Santosa pasti kayak gitu, ya. Sebelumnya Pak, kalau misalkan saya ngomong pagi, ya, minta kerjasamanya tepuk tangan 1 kali, boleh? Pagi. Kalau saya ngomong siang, tepuk tangannya 2 kali. Siang. Kalau saya ngomong sore, tepuk tangannya 3 kali. Sore. Oke, pagi. Siang. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Siang. Malam. Malam nggak ada, ya. Biasanya frekuensinya belum bersatu, ya kan. Bersatu kita kuat, ya. Terus bersama kita hebat dan tak terkalahkan, ya. Nanti besok biasanya pas ketika ada yang ngomong malam itu udah hening, gak ada yang tepuk tangan. Pagi, siang, pagi, malam. Ya, tepuk tangan dulu lah buat ngomong. Nah, kayak gitu-gitu itu nggak masalah, masukin. Karena kenapa? Ini jam-jam genting, habis makan, habis capek, renang, udara dingin, terus kita pakai bahasa lecture ini kuliah, sudah, ya. Woi, itu udah saya lama di Banten nama Ipung ya, berguru itu ilmu saya bisa jago itu, ya. Ilmu menghilang saya akan muncul gitu. Jadi pas saya lagi cerita, Bang Adi, kok nggak ada? Ada lagi. Jadi saya bisa hilang gitu. Nah, pokoknya jangan pakai ini lecture, ya. Komunikasi dua arah, ya. Hindari kebiasaan buruk ketika berbicara. Kebanyakan orang nggak sadar. Coba cek, lihat kalau yang udah di netpin enak, ya. Bisa ngeliat Bang Jamal, bisa ngeliat netpinnya ini kayaknya banyak pengolahan kata di mana, ya. Kalau sudah di audioin enak kayak gitu. Pak Jos kan besok mau ngisi tuh di mana? Jogja, 14 Desember ya. 14 Februari, ya, pas Valentine. Nah itu, ya, itu bisa itu. Kalau misalkan oke, bagus, kan nanti bisa diketikkan. Judulnya Make It Simple Part 2. Make it simple atau make it easy, ya. Garuk-garuk hidung, biasanya orang lupa garuk-garuk hidung, ya. Mengernyitkan alis, gitu-gitu tuh, sering kayak gitu. Kadang orang nggak ngerti, jadi saya kadang-kadang lihat rekaman saya pas habis ngomong, saya lihat, ya, garuk-garuk kepala, ya. Terus terlalu sering mengulang kata-kata
iya kan, oke sip, iya kan, ya gitu-gitu ya. Menjulur-julurkan lidah. Ada Pak, julur-julurkan lidah. Ya, atau tangan masukin ke sini, gini-gini, ca. Kadang-kadang orang nggak sadar ya, pas lagi ngomong kan, karena dia gugup dia bingung gimana, angkat celana kedodoran, gitu. Bapak Ibu, ini ya kadang-kadang orang nggak tahu di situ ya. Nah humor ya, humor boleh ya, tapi hindari humor yang berbau sara atau yang tak beretika. Pokoknya intinya no rasis, no bully ya. Jangan sampai rasis, jangan sampai bully ya. Karena kalau misalkan kita bully, nggak semua orang mentalnya siap dibully kayak gitu ya. Karena kalau misalkan orang siap dibully, biasanya orang itu berkembang ya. Tapi kalau nggak siap dibully, biasanya itu nanti harus ke rumahnya Pak Jos, didoktrin biar jadi bom bunuh diri aja kan katanya, menjemput bidadari. Ya pokoknya jangan rasis lah, jangan bully. Karena kenapa? Nanti saya jelaskan di selanjutnya. Ya intinya dari sekian banyak yang tadi, berbicaralah yang memotivasi dan memakai hati. Itu lebih mengena. Kenapa orang dengerin netpinya Bang Jamal banyak yang nangis? Karena Bang Jamal kan pakai hati. Ya, ngomongnya itu plong. Kalau kita ngomong pakai pikiran, nyampainya ke pikiran. Kalau bahasanya Pak Luis. Kalau kita ngomong pakai hati, nyampainya ke hati. Kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai pikiran, biasanya ya, orang lagi berantem itu menggunakan logika, Pak. Dua orang lagi berantem itu dia dekat, tapi dia teriak-teriak ngomongnya, apa lu mau apa lu? Nah, itu pakai pikiran. Tapi kalau pakai hati, walaupun jauh di sana lagi pacaran, halo Ben, udah jauh ngomongnya pelan, lagi apa? Gitu. Itu karena pakai hati, walaupun pelan tapi bergetar. Gitu, nyampe ya. Ya tepuk tangan dulu ya. Kalau Anda ngomongnya pakai pikiran, udah pasti. Jadi orang yang terima juga pakai pikiran. Tapi kalau Pak Luis ngomong itu kan biasanya pakai hati, jadi orang seleng masuk gitu. Ya, bahasa tubuh saat berkomunikasi di depan umum, ya tatap mata pendengar, jadi ditatap matanya. Tipsnya sudah pernah saya kasih tahu kan, kalau nggak berani natap, biasanya orang-orang tipe pemikir, tipe pragmatis itu nggak berani natap mata orang. Nah, caranya adalah tatap bola mata yang hitamnya. Jadi pas ketemu sama orang lagi deket gini, tatap aja bola mata yang paling hitam nih. Sambil senyum. Karena orang tidak berani ditatap, jadi dia ngebuang gitu. Pas tatap gitu. Tatap senyum ya. Sadari bahwa kita adalah pusat perhatian. Hindari membuat jarak dengan pendengar. Jadi Anda boleh maju kayak Pak Jos tadi maju, set, ngobrol. Ya, duduk atau berdiri tegak tetapi tidak kaku. Kayak gitu. Nah, komunikasi itu cuma ini sebenarnya. Kode nonverbal biasanya disebut juga dengan bahasa isyarat atau bahasa diam. Ya. Dalam berkomunikasi dipercaya bahwa tingkat kepercayaan dari pembicara orang itu didengarkan itu cuma 7% berasal dari ngomong verbal. Sisanya 38% dari vokal suaranya yang rada-rada kebas, bagus, enak. Penyiar radio itu dicari suaranya yang oke. Walaupun kontennya tidak menarik, dia tetap dicari suaranya. Kadang-kadang suaranya mendayu-dayu penyiar radio ya. Kalau cewek kayaknya centil, padahal mah kalau lihat aslinya, alaihim. Tapi kayak, wih ini kok suaranya, enak banget gitu ya. Karena 38% ya. 58% dari ekspresi wajah, gaya gestur ya. Kebayang nggak? Kita ngomong nyerocos itu didengerin cuma 7% sama prospek kita. 7%. 93%-nya dilihat dari ekspresi wajah, gaya ngomong, ya, gerak tubuh. Makanya misalkan tipe-tipe penggerak kayak Pak Jos itu kalau eksekusi orang itu langsung mantap karena dia sambil kayak menerkam gitu loh. Gitu. Karena itu jadi orang nggak mikirin apa yang diomongin, nggak ngerti, yang penting ini orang kayaknya menerkam jadi segitu. Ya udahlah, uang keamanan 2 juta nih pergi. Karena ini Pak, lihat kalau gayanya kan kayak gitu kan. Harus gerak. Jadi kalau Anda isinya bagus, indah, tapi Anda nggak ekspresif, biasanya orang biasa aja, ya. Ya, nah karena bahasa tubuh penting, akhirnya saya bahas ini, ya, personality plus format poker, ya. Tunggu aja bentar lagi, ntar bukunya juga keluar. Biar dapat royalti. Ya. Nih Pak, sebenarnya disingkat cuma seperti ini aja, ya. Sanguin itu kelebihannya hangat.
ya, kayak Pak Rido itu orangnya hangat, ya, bersahabat, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Tadi kan nggak penting sebenarnya kan, maju ngomong banyak bicara ya. Tapi kekurangannya egosentris, nggak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, membesar-besarkan masalah, lebay gitu ya. Lebay gitu ya. Kalau orang koleris, positifnya berkemauan keras, memiliki visi, independen, nggak butuh orang lain, pemimpin, produktif, praktis, tegas. Kekurangannya, angker juga nih, dingin, kejam. Ini kayak pembunuh bayaran, ceroboh. Ya, kalau orang melankolis mau nembak orang, sniper sejati itu melankolis, satu peluru satu tubuh. Kalau orang koleris tuh, wah kalau misalkan bisa 10 peluru satu tubuh, kenapa enggak? Ya pokoknya ceroboh lah, Bapak Sultan itu ceroboh. Ya, pemarah, sarkastis tuh, kasar ngomongnya, cepat puas diri, sulit mengampuni, buset. Saya tuh ngomong rada-rada gugup karena di sini saya bawa kekasih hati, pujaan jiwa, belahan jantung saya ya, istri saya ya, menentukan untuk isi di rumah ya. Ada Nabila juga ya, anak saya ya. Anda tebak karakter saya, nanti ketemu karakter istri saya. Kalau misalkan melankolis, tekun, Bang Jamal banget ya kayaknya. Disiplin, analitis, berbakat, perfeksionis, rela berkorban. Rela berkorban demi grup. 32 nomor sepatu. Kekurangannya, orang melankolis kurang bermasyarakat. Ya jadi orangnya suka diam aja lah, malas ya. Berpusat diri sendiri, berpikir negatif, pemurung, ya. Kayaknya dulu saya kayaknya juga melankolis. Pemurung, pembalas, ya. Perasa, teoristis ya, jadi teorinya banyak. Kalau ada buku teori tanya orang melankolis, buang, jago teorinya ya, cuman nggak ngapa-ngapain biasanya. Phlegmatis, orangnya kelebihannya nih tenang, Pak Kun kan, kalem ya, objektif, diplomatis, efisien, teratur, praktis, humoris, cuek, tidak peduli, dapat diandalkan ya. Tapi kekurangannya itu tidak tegas, cepat khawatir, suka menunda-nunda. Pak Kun mandi, iya bentar. Pak Kun berangkat, sebatang rokok lagi. Tidak punya motivasi, cari aman, penakut, egois, ya, kikir. Ya inilah intinya ya. Tuh lihat koleris wajahnya kayak gitu kalau cewek koleris tuh. Kayaknya yang baru dapat kapal nih kayaknya. Nanti saya jelaskan di sini, saya bongkar semua. Sanguin tuh, sanguin ceria rupanya, heboh ya. Ya, melankolis tuh, lihat tuh pakai kacamata gitu, perfeksionis. Phlegmatis tuh lihat tuh, wajahnya kayak siap ditindas gitu ya. Maaf, Bu Lilis maaf ya. Bu Lilis phlegmatis, suaminya kan koleris kan kayak Herbert gitu. Mas Irul, nama saya Pasis, saya calon klien berikutnya, wis. Pencitraan dulu dia. Kalau mau gabung bisa. Saya jelasin di sini, ya. Biar kita tahu enak kalau ngerti ya. Sangun yang populer, tagline-nya mari kita lakukan secara menyenangkan. Pokoknya kalau bahasa Rido, bahasa orang sanguin, ayolah kita lakukan secara menyenangkan. Cenderung menikahi orang yang melankolis yang sempurna, yang sensitif dan serius. Tapi orang sanguin yang populer cepat lelah karena keharusan menggembirakan mereka sepanjang waktu serta dibuat merasa kurang layak dan bodoh gitu ya. Jadi ingin menggembirakan pasangannya melankolis, diem aja, kamu kok lebay gitu. Capek sendiri merasa. Iya. Nah, ini indikatornya kamu punya downline ya. Orang sanguin reaksi terhadap stres meninggalkan tempat kejadian, hilang pokoknya lah. Mencari kelompok yang menyenangkan. Oh, gabung sama Barca, Rido kan gitu. Barca pokoknya. Vespa gitu ya. Cari-cari alasan, berbelanja, menyalahkan orang lain. Habis sih, lampu, Bang Fauzan ya. Ya. Nembut merek lagi saya. Dikenali dari, nah gini aja. Kalau misalkan ini prospek prospek upline, downline, grup
Orang ini gimana? Kita lihat kebiasaan suka bicara terus menerus, suara keras, ya, mata bersinar-sinar, ya, rambut keriting, mata hitam, kulit hitam, suara keras, mata bersinar-sinar, ya, bintang 8 Yogyakarta, wah, Bang Yos tuh kan, kalau ketawa tuh beneran sampai mana gitu, ya, tangan yang digerak-gerakan, pernyataan yang warna-warni, antusiasme, kemampuan mudah bergaul. Nih, pokoknya kalau gini, oh ini kayaknya mudah gaul nih, sanguin. Gimana cara nyikatnya nanti di akhir. Nah, nih yang selanjutnya, tagline-nya orang melankolis ya. Mari kita lakukan dengan cara yang benar. Kalau melankolis pasti benar. Cenderung menikahi orang sanguin. Yang melankolis tuh, ya, untuk kepribadian dan keahlian sosial mereka, biar ngebantu gue yang diam di rumah, biar dia lihat tipe penggerak yang maju. Tapi segera berusaha mengurung mereka dan memaksa mereka mengikuti jadwal. Jadi si melankolis ini menikahi orang sanguin, dipaksa orang sanguin itu mengikuti jadwal mereka. Akhirnya jadi tertekan kalau mereka tidak mendakapi. Orang sanguin kan nggak menanggapi, cuek aja. Akhirnya orang melankolis tertekan, gitu ya. Tertekan, ya, di pojokan, gigit-gigit sendal jepit, guling-guling, gitu. Reaksi terhadap stres. Orang melankolis kalau stres menarik diri, menekuni buku, menjadi tertekan, menyerah, mengingat dan menceritakan masalah. Pokoknya ketemu sama dia diceritain masalah itu lagi. Masalah yang 3 tahun lalu itu masih ingat orang melankolis. Ya, filenya itu banyak kalau untuk yang negatif-negatif. Dikenali dari sifatnya yang serius. Nih melankolis. Peka. Ini nih Pak, cara pendekatan yang sopan. Komentar-komentar yang merendah. Saya mah apa tuh? Saya mah cuma kuah rendang di pinggir piring gitu. Menyalahkan diri sendiri. Nyalahin diri sendiri. Penampilan yang teliti dan rapi. Pokoknya kalau rapi, teliti, udah ini pasti melankolis. Gampang kenalinnya. Tapi ini saya cuma 1% ya. Lebih lengkapnya lagi di bukunya Personality Plus. Saya lupa bawa bukunya. Saya beli 3 buku selama saya jadi member TNC. 3 atau 4 hilang terus kan. Diambil sama dipinjam sama downline. Saya nggak tagih kayak gitu. Karena itu bukunya bagus, ya. Bukunya bagus. Pemesanan, hubungi ini, Bung. Karena saya udah kerja sama. Gak. Dikenali dari. Nah, kalau orang koleris, tagline-nya, mari kita lakukan dengan cara saya. Kayaknya ini malang banget. Ya. Cenderung menikahi orang melankolis yang sempurna. Mana Mbak? Yang dengan diam-diam akan patuh dan tidak melawan wewenang. Diem aja. Reaksi terhadap stres, mengetatkan kontrol, tuh, bekerja lebih keras, berlatih lebih banyak, menyingkirkan pelanggar. Pokoknya yang melanggar di organisasi saya minggir, kerja lebih keras. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya grup yang koleris, buat dia stres. Karena kalau stres produktif, lihat tuh, bekerja lebih keras, berlatih lebih banyak, menyingkirkan pelanggar. Kalau ada orang koleris, nggak dibuat stres, jangan keenakan dia, buat stres. Stres. Kalau stres dia masih begini, gila nih saya harus gimana? Jadi buat stres aja kalau yang koleris. Udah, Anda tinggal stres sana. Jadi itu langsung gitu, ya. Lihat aja lah, atlet siapapun, kalau misalkan ada 2 kompetitor, yang satu koleris, yang satu pragmatis, yang koleris itu kalau tertekan dia pasti akan Ronaldo sama Messi lah, nggak usah jauh-jauh kan. Ronaldo sanguin koleris, Messi kan pragmatis kalem kayak gitu. Ronaldo semakin tertekan, dia semakin latihan lebih keras kayak gitu. Dikenali dari cara pendekatan gerak cepat. Nama saya Siswanto, Good Lion Indonesia. Gitu. Pasis kenalkan, Mas Irul belum kenal saya Siswanto. Kepercayaan diri, sikap yang selalu gelisah dan menguasai. Nah ini pokoknya orang yang gelisah, gak bisa diam, stres, itu koleris. Wah ini koleris. Nah yang terakhir pragmatis, cenderung menikahi orang koleris yang kuat karena menghargai kekuatan dan kepastian mereka. Orang pragmatis 95% keputusan hidupnya itu diputusin sama orang koleris. Jadi orang pragmatis gak punya keputusan hidup ya.